Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizvika AL, NIM 1951200065. Kelas Ekonomi Syariah 2 semester 3, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Etika Ekonomi Islam. Materi yang pertama ialah tentang etika konsumsi Islam. A. Pengertian konsumsi. Konsumsi dari bahasa Belanda ialah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Konsumsi secara umum didefinisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi Islam, konsumsi juga memiliki pengertian yang sama, tapi memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Perbedaan mendasar dengan konsumsi ekonomi konvensional adalah tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri. Cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman syariah Islamiyah. Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. B. Teori etika Islam di bidang konsumsi. Di bidang ekonomi, etika Islam berarti ketika seseorang mengkonsumsi barang-barang atau harus dengan cara yang halal dan baik. Artinya, perbuatan yang baik dalam mencari barang-barang atau rezeki, baik untuk dikonsumsi maupun diproduksi, adalah bentuk ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yang artinya, "Wahai umat manusia, makanlah apa yang ada di bumi dengan cara yang sah dan baik." Karena itu, orang mukmin berusaha mencari kenikmatan dengan menaati perintah-perintahnya dan memuaskan diri dengan barang-barang dan anugerah yang diciptakan Allah untuk umat Islam selama keduanya tidak melibatkan hal-hal yang tidak baik atau merusak. Konsumsi berlebih-lebihan yang merupakan ciri khas masyarakat yang tidak mengenal Tuhan dikutuk dalam Islam dan disebut dengan istilah israf atau pemborosan, dan tabzir atau menghambur-hamburkan harta tanpa guna. Tabzir berarti mempergunakan harta dengan cara yang salah, yakni untuk menuju tujuan-tujuan yang terlarang. C. Dasar hukum perilaku konsumsi. 1. Sumber yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. A. Sumber yang ada dalam Al-Quran yang artinya, makan dan minumlah, namun janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. B. Sumber yang berasal dari Sunnah Rasul yang artinya, Abu Said Al-Qadri radhiyallahu anhu berkata, ketika kami dalam bepergian bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendadak datang seseorang berkendaraan sambil menoleh ke kanan, ke kiri, seolah-olah mengharapkan bantuan makanan. Maka bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mempunyai kelebihan kendaraan harus dibantukan pada yang tidak mempunyai kendaraan, dan siapa yang mempunyai kelebihan bekal harus dibantukan pada orang yang tidak berbekal. Kemudian Rasulullah menyebut berbagai macam jenis kekayaan hingga kita merasa seseorang tidak berhak memiliki sesuatu yang lebih dari kebutuhan hajatnya. Hadis riwayat Muslim. 2. Ijtihad para ahli fikih. Ijtihad berarti meneruskan setiap usaha untuk menentukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Manan menyatakan bahwa sumber hukum ekonomi Islam termasuk di dalamnya terdapat dasar hukum tentang perilaku konsumen, yakni konsumsi, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', serta Qiyas dan Ijtihad.
D. Tujuan konsumsi Islami. Tujuan utama konsumsi seseorang Muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah dan dengannya manusia mendapatkan pahala. Konsumsi dalam perspektif ekonomi konvensional dinilai sebagai tujuan terbesar dalam kehidupan dan segala bentuk kegiatan ekonomi. Konsep konsumen adalah raja, menjadi arah bahwa aktivitas ekonomi khususnya produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen sesuai dengan kadar relativitas dari keinginan konsumen. Tujuan konsumsi dalam ajaran Islam antara lain: 1. Untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang berbuat kerusakan. Quran Surah Al-Qasas ayat 7. 2. Untuk mewujudkan kerjasama antar anggota masyarakat dan tersedianya jaminan sosial. Prinsip-prinsip dasar dalam konsumsi menurut Islam. Menurut Abdul Manan, bahwa perintah Islam mengenai konsumsi dikendalikan oleh 5 prinsip, yaitu 1. Prinsip keadilan, 2. Prinsip kebersihan, 3. Prinsip kesederhanaan, 4. Prinsip kemurahan hati, dan 5. Prinsip moralitas. Konsumsi Islam senantiasa memperhatikan halal dan haram, komitmen dan konsekuen dengan kaidah-kaidah dan hukum-hukum syariat yang mengatur konsumsi agar mencapai kemanfaatan konsumsi seoptimal mungkin dan mencegah penyelewengan dari jalan kebenaran dan dampak mudarat bagi dirinya maupun orang lain. F. Etika konsumsi dalam Islam. Berlakunya beberapa instrumen seperti yang diasumsikan oleh Monzer Kaff, di antaranya Islam dilaksanakan oleh masyarakat, zakat, tidak ada riba dalam perekonomian itu. Dalam ekonomi Islam tentu berdampak pula kepada perubahan perilaku konsumsi bila tanpa instrumen tersebut. Adapun etika konsumsi Islam harus memperhatikan beberapa hal, di antaranya adalah 1. Jenis barang yang dikonsumsi adalah barang yang baik dan halal. 2. Kemanfaatan atau kegunaan barang yang dikonsumsi. Dan 3. Kuantitas barang yang dikonsumsi tidak berlebihan. Itulah materi pertama dari mata kuliah Etika Ekonomi Islam. Selanjutnya, materi yang kedua adalah tentang tanggung jawab sosial bagi perilaku ekonomi. A. Pengertian tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Menurut beberapa ahli, pengertian tanggung jawab sosial pada dasarnya merupakan cita-cita perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk tindakan yang berdasarkan etika dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi secara berkelanjutan disertai peningkatan kualitas hidup karyawan beserta keluarganya sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat pada umumnya. D. Pengaruh etika dan tanggung jawab sosial terhadap perilaku konsumen. 1. Perilaku konsumen mempelajari bagaimana manusia memilih di antara
berbagai pilihan yang dihadapinya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan syariat Islam. 2. Perilaku konsumen juga merupakan aktivitas seseorang saat mendapatkan, mengkonsumsi barang atau jasa. 3. Perilaku konsumen sendiri dapat didefinisikan sebagai interaksi dinamis dari pengaruh hidupnya. 4. Perilaku konsumen berhubungan dengan alasan dan tekanan yang dipengaruhi pemilihan, pembelian, penggunaan barang, dan jasa yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pribadi. Berdasarkan definisi di atas, maka yang dimaksud dengan perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang-barang atau jasa ekonomi yang selalu berubah dan bergerak sepanjang waktu. Pengaruh etika bisnis dan tanggung jawab sosial terhadap perilaku konsumen sangat erat kaitannya. Contoh, perusahaan yang melakukan suatu tindakan yang tidak etis akan memancing tindakan balasan dari konsumen dan masyarakat dan akan sangat kontraproduktif. Misalnya, melalui gerakan pemboikotan, larangan beredar, larangan beroperasi, dan lain sebagainya. Hal ini akan dapat menurunkan nilai penjualan maupun nilai perusahaan. C. Pentingnya CSR bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, CSR berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, yakni suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau dividen, tetapi harus juga menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang. Selanjutnya, masih tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. A. Pengertian tanggung jawab sosial dan lingkungan atau Corporate Social Responsibility atau CSR. Tanggung jawab sosial dan lingkungan mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. B. Dasar hukum tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kewajiban perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan antara lain diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut. 1. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. 2. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. 3. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. 4. Pasal 11 ayat 3 huruf P Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. 5. Pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. 6. Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010. 7. Pasal 65 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014. 8. Pasal 36 ayat 1 huruf C
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. 9. Pasal 36 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. 10. Pasal 41 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. Berdasarkan dasar hukum pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban bagi setiap perseroan terbatas yang kegiatan bidang usahanya berkaitan dengan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya melalui pengembangan dan pemberdayaan. Demikian juga halnya dengan sosial kemasyarakatan internal perusahaan. Mekanisme tanggung jawab sosial dan lingkungan. Mekanisme tanggung jawab sosial dan lingkungan pada internal perusahaan diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas adalah sebagai berikut. 1. Dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan. 2. Mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham. Materi yang keempat tentang tanggung jawab sosial pelaku ekonomi bagi kesejahteraan umat atau masyarakat. A. Pengertian kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik. Sedangkan menurut rumusan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial Pasal 2 Ayat 1 adalah kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila. Salah satu ciri ilmu kesejahteraan sosial adalah upaya pengembangan metodologi untuk menangani berbagai macam masalah sosial, baik tingkat individu, kelompok, keluarga, maupun masyarakat. B. Tanggung jawab pelaku bisnis terhadap kesejahteraan sosial secara umum dalam etika bisnis Islam. Selain harus bertanggung jawab kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam usahanya dan lingkungan alam sekelilingnya, kaum muslim dan organisasi tempat mereka bekerja juga diharapkan memberikan perhatian kepada kesejahteraan umum masyarakat di mana mereka tinggal. Muslim harus turut memperhatikan kesejahteraan anggotanya yang miskin dan lemah. Pahala memelihara kaum lemah ditekankan dalam hadis di bawah ini, yang artinya Rasulullah SAW berkata, orang yang merawat dan berbuat sesuatu untuk para janda dan orang-orang papa adalah laksana seorang kesatria yang berjuang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau laksana orang yang berpuasa sepanjang siang dan beribadah sepanjang malam. Selanjutnya, materi yang kelima ialah tentang good governance sebagai tanggung jawab negara terhadap penerapan etika ekonomi di Indonesia. A. Pengertian good governance. Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Good governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era reformasi, yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan
yang menuntut proses demokrasi yang bersih, sehingga good governance merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. B. Prinsip good governance. 1. Partisipasi masyarakat. 2. Tegaknya supremasi hukum. 3. Transparansi. 4. Peduli pada stakeholder atau dunia usaha. 5. Berorientasi pada konsensus. 6. Kesetaraan. 7. Efektivitas dan efisiensi. 8. Akuntabilitas. 9. Visi strategis. Selanjutnya, materi yang keenam atau yang terakhir ialah tentang lembaga Al-Hizbah sebagai tanggung jawab negara terhadap penerapan etika ekonomi dalam dunia Islam. A. Lembaga Al-Hizbah. Menurut etimologi, Al-Hizbah adalah wewenang memerintahkan untuk menjalankan amar ma'ruf ketika yang ma'ruf tersebut sudah benar-benar ditinggalkan dan mencegah kemungkaran jika jelas-jelas dikerjakan orang. Ibnu Taimiyah mengisyaratkan bahwa Al-Hizbah adalah sebuah lembaga yang mempunyai wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf dan nahyu an al-munkar. Sedangkan Ibnu Khaldun mengemukakan yang intinya Al-Hizbah adalah lembaga yang bertugas atau muhtasib, dibentuk dan diangkat oleh pemerintah untuk menjalankan kewajiban keagamaan yang berkaitan dengan menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat mungkar. Pengertian lebih spesifik dikemukakan oleh A. Islahi, yakni sebuah kantor atau lembaga yang berfungsi sebagai pengontrol pasar dan moral secara umum. B. Wewenang Al-Hizbah. Lembaga Al-Hizbah dalam Islam pada awalnya mempunyai wewenang sangat luas, yaitu meliputi seluruh pelanggaran terhadap prinsip-prinsip amar ma'ruf yang berkaitan dengan 1. Perkara-perkara yang berkaitan dengan hak-hak Allah. 2. Perkara-perkara yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Dan 3. Perkara-perkara yang berkaitan dengan hak-hak keduanya, Allah dan manusia. Itulah pemaparan materi tentang mata kuliah Etika Ekonomi Islam yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.